Pada pelajaran basic kali ini adalah mengenal arsitektur dari sebuah motherboard laptop. Pada motherboard ini memiliki arsitektur yang berbeda dari motherboard lainnya. Contohnya seperti ini arsitekturnya. Video kali ini adalah mengenal blok 3 volt dan 5 volt. Blok 3 volt 5 volt itu terdiri dari dua buah tegangan, tegangan 3 dan 5. Sedangkan tegangan 3 volt dan 5 volt itu ada yang berasal dari IC linear, itu kita namakan dengan tegangan regulator atau Vreg. Kemudian tegangan yang berasal dari VL atau lilitan ini itu kita namakan dengan tegangan PWM. Mengenal blok charger, kita akan belajar basic mengenal blok per blok. Kali ini adalah blok charger. Bagaimana cara mengetahui sebuah blok charger? Pertama, kita bisa menggunakan skema tentunya kalau yang sudah paham skema, atau kita menggunakan board view atau kita menggunakan cara-cara visual dengan melihat langsung ke bloknya itu sendiri. Untuk melihat bloknya itu sendiri kita sebagai patokan yang pada pelajaran basic kali ini adalah mengenal blok RAM seperti ini Nah, ini adalah soket RAM Di antara soket RAM ini pasti ada penghasil tegangan yang mensuplai ke soket ini, atau kita namakan dengan blok RAM Lalu bagaimana ciri-ciri itu blok RAM? Ciri-cirinya dia tidak jauh dari soket RAM seperti ini Kalau kita lihat yang berdekatan dengan soket RAM diantaranya ini lilitan ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mengenal pembuat dari motherboard atau pembuat dari motherboard ada beberapa yang kita kenal seperti ini. Ini adalah pembuat motherboard dari Quanta. Kita bisa mengenali dari model ini model ZTR, atau kita bisa lihat yang namanya kode board di sini. Nah, kita carikan kode boardnya di sini. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang impedansi atau orang biasa menyebutnya buzzer. Impedansi dengan buzzer sesungguhnya itu ada perbedaan. Kalau impedansi itu kita menggunakan mode dioda pada multimeter kita tempatkan kepada mode dioda. Kalau buzzer itu mode bunyi namanya juga buzzer bunyi. Nah, ini speaker. Nah, untuk speaker itu tidak ada punya nilai, dia tidak memiliki nilai. Yang ditunjukkan adalah dengan bunyi atau buzzer tadi contoh. Resume reset itu adalah sebuah sinyal yang keluar dari AC seolah-olah mengkonfirmasi bahwa semua standby tegangan yang dibutuhkan oleh sebuah motherboard itu sudah oke, sudah stabil, lebih kurang seperti itu. Lalu bagaimana jam 9 pembelajaran akan kita mulai. Pada pagi ini pembahasan kita adalah motherboard PC. Saya akan uraikan, tadi atau kemarin sudah kita uraikan prinsip kerja dari sebuah motherboard PC. Nah, pada pagi ini pembahasan kita pagi ini kita bahas masalah standby circuit H61, H81, H110 kemudian AFD, AFRI,
AM4 ya. Yang membedakannya apa ya? Ada prim ya, 1,05 prim ya. Selain PCC DSW RTC berikut dengan kristalnya. Nah, yang paling menonjol dari model yang sekarang atau AMD adalah ini ya. Ini adalah sirkuit block untuk modelnya AM4 ya, di mana untuk model AM4 dan AM5 keterlibatan short grade untuk proses standby ya, untuk proses switch itu sudah tidak terlibat kembali ya, tapi diambil alih oleh prosesor ya. Yang perlu kita paham. Nah, pada video kali ini adalah tidak berputar atau alias mati. Ini kita hanya mengikuti sebuah sekuen ini. Ini diwakili oleh EC, ini diwakili oleh SP ya. Jadi prosesnya sebuah komputer motherboard itu bekerja, microcontroller ini EC dan SP membutuhkan nomor satu adalah tegangan kerja, yaitu kita bingung tombol switch ada RTC reset, posisinya ada di clear CMOS. Kita lihat clear CMOS di mana. Nah, ini clear CMOS ya. Kali ini pembahasan kita adalah tentang RTC ya, atau real time clock. Fungsi dari rangkaian RTC adalah menjaga supaya sebuah motherboard itu harus selalu dalam kondisi on clocknya ya, supaya dalam kondisi on clocknya ketika power supply kita cabut, supply dari baterai CMOS, sehingga balik ke depol. Print mah nggak bisa ya, nggak bisa itu ya, jadi masalahnya. Jadi RTC reset, RTC PCC pada saat power supply tidak dicolokkan bersumber dari baterai CMOS. Selamat pagi Pak Yusuf, sehat Pak? Pagi ini kita akan membahas prinsip kerja dari sebuah RTC. Misalkan ada baterai CMOS, clock ini clocknya ya, yaitu itu jika memiliki resistor ini yang pertama 3 pin, ada yang 2 pin. Baterainya rusak atau habis, antara baterai bagus ya, R-nya putus, diodanya putus ya, itu. Yang satu lagi dan tapi kali ini adalah praktek ya, mengukur clock dan osiloskop. Di sini akan dijelaskan apa yang terjadi jika baterai CMOS kita lepas ya. Apakah clock ini akan hadir ya, sini ya clocknya. Sedangkan kita tahu ya, jika sebuah clock hilang ya, apalagi standby clock seperti ini ya, tentu saja ini sistem tidak akan bisa di baterai sudah melewat resistor dan RTC reset run lah atau OS. Kita lihat ada clocknya 32 kHz. Itu berarti puter bisa di switch. Lalu bagaimana efeknya dulu? Ini atau drop lah katakanlah.